Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon izin sebelumnya saya memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan ke depannya dengan lancar dan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diturunkan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini, berkumpul di ruang kelas 4 ini, insya Allah dan alhamdulillah atas rahmat beliau dan hidayah dari beliau. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan dari beliaulah kita masih dalam keadaan dinul Islam. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke sambutan sekaligus meminta beliau untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Mohon sambutan pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus kerelaan hati untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Eli Patriani SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu rekan utama saya di sekolah yang sangat saya banggakan ini, yang saya banggakan bapak-bapak guru yang sempat hadir dalam forum ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di jam-jam kritis menjelang kita pulang ini, kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti kegiatan yang sudah dirancang dan direncanakan oleh 2 orang guru penggerak yang berada di sekolah kita ini, calon guru penggerak berada di sekolah kita ini. Selamat beserta salam tak lupa terus kita persembahkan kepada junjungan kita. Mudah-mudahan kita menjadi termasuk dari umat beliau yang pada hari akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Memanfaatkan waktu yang ada, sebelum acara ini saya buka, saya ingin menyampaikan sedikit ulasan bahwa kegiatan dari ibu-ibu yang berdua ini calon guru penggerak yang merupakan modul 3.1 adalah menuju akhir ya Ibu ya. Sudah pertengahan menuju akhir. Di sekolah kita ini mereka akan melaksanakan kegiatan yang melibatkan kita semua, baik kita guru maupun semua tenaga pendidik dan anak-anak. Bahkan sampai komite sekolah itu akan ikut terlibat dalam kegiatan ini, yakni mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, sehingga apa yang kita punyai, apakah itu berbentuk sumber daya manusia ataupun berbentuk sumber daya sosial, akan kita berdayakan, dan itu semuanya untuk memperbaiki, memajukan sekolah yang kita dambakan ini. Dan pastinya Bapak dan Ibu semua diharapkan kita berkontribusi agar apa yang mereka calon guru penggerak ini rencanakan bisa tercapai dan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada sekolah kita yang kita banggakan ini. Untuk memanfaatkan waktu yang kita punyai, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin Bapak Ibu, kegiatan ini kami rekam dan akan kami upload di tugas kami. Bentar saja saya. Selebihnya saya akan serahkan kepada rekan saya yang begitu kompeten ini, Ibu Tustiana SPD. Pengelolaan sumber daya. Saya rasa ini sudah kita lakukan. Tapi analisanya lebih di spesifikasinya itu mungkin belum. Oke. Sumber daya, kalau kita berbicara tentang sumber daya, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Kekayaan ya, harta, guna gini, aset. Wah, ini aset ini. Kalau kita ingat kembali, aset itu kira-kira apa? Kekayaan dong. Jelas, memang benar. Aset itu adalah
Tanam, iya ya. Kalau aset kita di sekolah kira-kira apa? Ya, bangunan sekolah. Iya, guru dan komite. Oh iya, aset. Orang tua dan lain sebagainya. Dan jawaban Bapak Ibu itu benar semua. Nah, sekarang kita lihat tujuan dulu ya. Oke, tujuan kami di sini adalah untuk mengidentifikasi secara kolaboratif kita semua bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Next, betul. Oke, dalam mengidentifikasi kita mempunyai pendekatan. Ada dua pendekatan saat ini. Ada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Ada juga pendekatan berbasis kekuatan. Kedua pendekatan ini beda-beda tipis. Sama tapi berbeda. Tujuannya sama. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tapi berbeda caranya. Oke, next. Kita mulai dari akses berbasis kekuatan atau masalah. Tentunya kita akan mencari apa kekurangan kita. Apa yang kurang, ingin kita adakah, ingin kita lengkapi, dan bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan yang kurang ini. Benar begitu? Oke. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar salah satu metode SWOT. SWOT, pernah dengar? Ya, aset itu adalah metode di mana kita mencari kelemahan, kekurangan. Nah, ini persis dengan pendekatan berbasis kekurangan ini. Persis. Kita akan mencari kelemahan kita, dari kelemahan tersebut, bagaimana caranya kita memperbaiki kelemahan tersebut. Namun untuk saat ini, yang akan kami promosikan saat ini, kayak barang ya, kita promosi ya, adalah pendekatan berbasis aset. Kita tutup dulu kelemahan kita. Kalau kita berpikir sebuah kelemahan, maka kita berpikir tentang sesuatu yang belum ada dalam diri kita. Kalau kita berpikir sesuatu yang belum ada dalam diri kita, maka kita berpikir sesuatu yang negatif yang belum bisa kita lakukan. Apakah benar? Kalau kita berpikir dengan pendekatan berbasis aset, kita tidak akan pikir kelemahan kita. Yang kita pikir adalah kelebihan kita. Contoh saja, Ibu Rosida yang di depan ini. Nanti Bunda setelah ini. Ibu Rosida, kalau dia pikir bagaimana caranya saya mau buat modul ajar contohnya. Saya kan nggak bisa laptop, belum mahir. Bukan nggak bisa ya, belum mahir laptop. Untuk apa dipikir belum mahir laptop? Buat saja tulis tangan kah? Kan bisa. Karena masih bisa menulis. Tidak punya LKPD yang bagus. Kan sekarang banyak buffalo warna-warni. Dikreasikan dengan origami. Jadi berwarna. Nah, itu kelebihan ya. Jadi jangan berpikir, oh saya tidak bisa ini, maka saya tidak akan bisa ke sana. Jangan berpikir begitu. Berpikirlah bagaimana saya bisa mengerjakan hal ini sama dengan atau lebih dari teman-teman saya dan lebih baik tentunya. Nah, jadi jangan berpikir, kalau kita terus berpikir kekurangan kita, kelebihan kita, sama dengan kita pikir masalah. Jadi kita pikirnya yang positif-positif aja. Next. Ini ada perbedaan pendekatan berbasis aset atau dengan pendekatan berbasis kekuatan. Oke, kalau berbasis kekurangan itu fokusnya pada masalah. Kemudian berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Padahal tidak ada yang kurang. Harusnya bertanya bagaimana? Kesuksesan yang telah saya raih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut bagaimana sih caranya? Nah, jadi kalau diminta besok-besok berbagi praktik baik, apa yang saya bisa? Banyak yang Bapak Ibu bisa.
Besok ditodong berarti. Todong kita. Oke, lanjut aja next. Biar enggak panjang lebar karena setelah ini akan ada yang lebih panjang lagi. Lanjut. Oke, ini ya. Ini dia nih. Bahasa Indonesianya dari pendekatan berbasis aset itu adalah pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau kita sebut dengan PKBA yang menekankan pada kemandirian dari suatu komunitas berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Kalau sekolah kita bisa A, sekolah sana bisa B, tidak mesti kita harus bisa B. Kita fokus kepada yang A ini. Ibarat pisau Bapak Ibu. Punya 2 pisau. Satu tajam, satu kurang tajam. Hanya tajam. Ketika kita asah yang kurang tajam ini, bukannya jadi sangat tajam? Nah, itulah itulah pola berpikir pengembangan komunitas berbasis aset. Kemudian digerakkan oleh seluruh pihak yang ada dalam sebuah komunitas. Kembali lagi Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu kami minta tolong untuk hadir di sini? Karena kita adalah satu kesatuan, komunitas yang tentunya tidak bisa bergerak dalam semua hal. Satu orang tuh tidak bisa bergerak dalam semua hal. Harus ada yang membantu. Nah, oleh karena itu, si A punya kemampuan A, si B punya kemampuan B, maka itulah yang kita asah. Next, putus. Oke, ini aset buram ya, sorry. Aset-aset dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, cuan. Itu yang paling penting. Tapi ternyata semuanya penting. Jangan salah. Kalau ada uang, tidak ada manusianya, percuma dong. Oke. Saya sampai sini menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tustiana. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Sri Meli Mediawati, rekan kita, rekan CGP Angkatan 9 juga yang ada di SD Negeri Bertong. Bapak dan Ibu, rekan sejawat kami yang ada di SD Negeri Bertong, melanjutkan penjelasan dari Ibu Meli tadi tentang aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, tadi sudah diulas ya, ada berapa aset tadi? Ada 7 aset utama dalam sebuah komunitas. Jadi semua komunitas ini insya Allah memiliki ke-7 aset-aset ini. Nah, apa tujuannya kita tahu aset-aset ini? Tadi kembali ke pendekatan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Meli adalah untuk tujuan pengembangan komunitas berbasis aset-aset yang akan kita diskusikan ini. Nah, di sesi ini adalah tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu kita akan berdiskusi untuk mengidentifikasi aset atau modal apa yang kita miliki dan bagaimana peranannya selama ini yang sudah kita laksanakan. Mulai dari yang pertama, aset ini juga disebut modal ya, makanya jangan heran di sana tulisannya aset, di situ modal. Modal-modal inilah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di dalam komunitas kita. Sekolah kita ini juga disebut komunitas ya Bapak Ibu, untuk supaya paham dengan istilah-istilahnya gitu. Jadi sekolah kita ini juga bisa disebut dengan komunitas, biar selaras dengan judulnya. Langsung saja modal, kita mulai dari modal manusia. Sesuai dengan namanya modal manusia, berarti ini mengenai individu-individu yang ada di dalam sebuah komunitas atau manusia-manusianya, dan tentunya peranannya. Nah, itu yang akan kita identifikasi. Ada siapa saja di dalam komunitas kita ini. Yang pertama ini contohnya. Yang pertama tentunya ada kepala sekolah. Ada kita semua, guru. Ada Aca Mia, Ibu Mia, tenaga kependidikan ya.
Kemudian ada apa lagi? Ya, termasuk wali kelas, guru, ada siswa juga. Kemudian masyarakat. Masyarakat di sini termasuk juga orang tua ya, wali murid. Dan dalam unsur komite itu yang modal manusia. Nanti akan lebih lanjut kita akan identifikasi apa saja peranan dari modal-modal ini. Kemudian selanjutnya modal sosial. Kalau modal sosial ini dia lebih terkait dengan sebuah organisasi yang ada di sekeliling kita yang bisa bekerja sama dengan sekolah atau komunitas kita selama ini. Misalnya puskesmas yang tetap ya ini. Apa lagi? BNN, ada juga Basnas. Selain Basnas apa lagi yang ini? Lasdasi mungkin ya bisa kita tambahkan di sini. Pemerintah desa juga bisa kita tambahkan Polri ya Bu Mel ya. Polisi, terus kalau TNI apa? Koramil, Babin termasuk di dalamnya di situ. Modal sosial yang ada di komunitas kita. Langsung ya. Selanjutnya di modal yang ketiga, modal politik. Kalau modal politik ini terkait dengan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil dari misalnya unsur-unsur organisasi itu atau pihak-pihak yang terkait di sana yang berhubungan dengan komunitas kita. Nah, contohnya Bu Mel, contohnya PGRI, modal politik. Ya, dia memiliki kebijakan yang terkait dengan komunitas sekolah kita. PGRI, kemudian komite sekolah. Apalagi ya selain PGRI? Apa tuh Bu Mel? K3S ya kalau ini ya, K3S. KKG bisa enggak? KKG bisa masuk. Selain itu apa lagi ya? Di modal politik ini. Kebijakan kepala sekolah juga mungkin bisa masuk. Kebijakan yang berpengaruh pada pemerintah. Berarti apa dinas? Pemerintah desa bisa. Pemda sih bisa. Pemerintah desa. Apa lagi? PKK. Oke, lanjut. Lanjut. Kita biar mutar ke sini ya, mutar ke kanan. Modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini ya terkait dengan hal-hal keagamaan dan unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur pelestarian kebudayaan. Misalnya, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan di dalam komunitas kita ini. Yang paling unggulan apa? TPQ, contohnya. TPQ. Nah, kalau di sini mayoritas agama Islam, mungkin di referensi yang lain ada keberagaman agama. Kalau kita kan di sini mayoritas agama Islam. Lagi mungkin yang budaya ini. Kegiatan imtak. Kegiatan kita ke agama dulu. Ya, kegiatan imtak. Kemudian lanjut ke yang unsur budayanya. Kamis budaya. Bisa kita masukkan. Kira-kira apa lagi selain yang berhubungan dengan kebudayaan untuk pengembangan sekolah? Kamis budaya, mungkin kegiatan festival budaya? Bisa.
kegiatan festival budaya, Bu Melia? Pawai, betul, pawai budaya. Enggak kelihatan. Itu tadi yang modal agama dan budaya. Sudah berapa modal tadi? Modal manusia, modal sosial, politik, modal agama dan budaya. Selanjutnya modal yang kelima, modal fisik. Fisik berarti yang terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini kaitannya dengan bangunan, tanah, infrastruktur, jalan-jalan seperti itu. Apa saja yang sudah kita miliki di komunitas kita, di sekolah kita? Tentunya yang pertama betul ruang kelas. Tempat ibadah ada ya? Iya, belum ada. Ya, ini referensi aja, contoh aja. Kita sesuaikan dengan yang kita miliki di perpustakaan. Ruang kelas, perpustakaan kita ada, UKS ada, betul Pak. Lapangan olahraga gimana? Ada. Itu kan di depan gudang. Lapangan. Gudang, apa yang belum? Toilet, gudang, panggung. Ruang guru. Panggung sandiwara. Jalan raya, termasuk Bu Melia, jalan kita sudah bagus. Karena ada sekolah juga yang memiliki jalan yang kurang bagus. Taman literasi Masuk ke kayaknya lingkungan nanti ya. Ini lebih ke bangunan. Jalan raya. Ya ini bangunan Pak, bukan tiduran. lanjut. Ruang guru, apalagi yang kita punya ya? Kantin. Oh iya. Bukan. Kantin orang. Lanjut. Baik, itu sampai ke modal fisik sudah ya. Kita lanjut ke modal lingkungannya yang kita miliki sekarang ini. Mari kita identifikasi. Kalau lingkungan alam, lingkungan alam ditambah sedikit judulnya. Lingkungan alam ini terkait dengan kondisi lingkungan alam yang ada di komunitas kita dan di sekitar komunitas kita. Kita identifikasi dulu dari yang di dalam komunitas kita. Taman sekolah, termasuk juga tanaman. Halaman sekolah ada. Halaman. Itu ada halaman yang masih tersedia. Pohon. Di dalam sekolah sudah ya. Ada tanaman, ada taman. Ada apa lagi? Sudah tadi tanaman. Udara yang bersih termasuk juga modal lingkungan alam. Ada kebun apotek hidupnya kelas 6B. Oh iya, berarti kebun sekolah. Kebun sekolah. Walaupun sederhana. Kebun sekolah bentuk tindak lanjutnya pemanfaatannya. Jadi kita ngambil ruangnya saja. Kebun sekolah. Ya. Kebun hitungannya, bukan kebun ya. Stop, enggak masuk. Awalnya kebun sekolah Halaman kali. apotek hidup itu berasal dari mana? Ruang yang tersisa kan, kemudian dimanfaatkan. Karena setelah ini ada bentuk pemanfaatannya. Nah, ada bagian lainnya. Ada pemanfaatannya.
Sampai mana tadi? Kebun atau halaman ini kita ini? Kalau kebun itu kayaknya lebih luas lagi ya. Nanti pemanfaatannya dia untuk hidup. Iya. Berarti halaman. Halaman sudah Halaman udah. Halaman oh ini. Itu yang modal lingkungan alam yang ada di komunitas kita, dan di sekitar komunitas kita ada sungai, laut, perbukitan juga termasuk. Karena ini nanti akan ada pemanfaatannya, terutama untuk kebutuhan sumber belajar murid. Bisa kita untuk sebagai contoh kontekstual begitu. Laut, gunung, perbukitan, sawah, kuburan. Iya, mengingatkan pada kematian. Betul. Ini dalam ini pelajarannya nanti kuburan. Lanjut, tadi sudah di modal lingkungan alam. Kita beranjak ke modal berikutnya. Ini yang terakhir, Bu Mel. Modal finansial. Nah, mendengar kata finansial tentunya langsung connect ke situ ya. Ya dana, ya dana. Tentunya yang pertama bos, dana bos, dana DAP. Apalagi yang kita miliki? Uang infak itu yang uang gotong royong. apalagi uang apa lagi? Uang Iuran kantin. Iuran kantin. bunyi kantinnya kena uangnya habis, makanya nggak bunyi. Ibu dakas. Padahal di batu. Termasuk dana hibah juga masuk ke modal finansial. Nanti kan kalau begitu kita bersabar. Ibu hajar ya juga Pak. Itu nama orang. Selesai untuk modal finansial. Kita tidak ada lagi modal finansial yang lain di selain ini. Sudah tidak ada ya. modal finansial itu sensitif. Dan sekarang kita lanjut lagi untuk analisis dari peran untuk modal manusia dan pemanfaatannya untuk modal-modal yang lainnya. Kita mulai dari modal manusia, Bapak Ibu. Ini kita yang modal manusia nih. Kita semua yang ada di sekolah ini. Nah, ini poinnya. Dalam pengembangan komunitas, bagaimana tadi modal-modal yang 7 itu bisa kita analisis untuk peranan dan pemanfaatannya. Tentunya tujuannya untuk pengembangan komunitas atau sekolah kita ini. Itu fokusnya. Tadi kita sudah menyebutkan modal manusia ini, dan seterusnya. Sekarang lebih ke peranan dan pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah, terutama untuk yang keberpihakan kepada murid. Betul begitu Bu Mel ya? Contohnya 1, guru. Nah, peranan guru. Kita sebagai guru. Apa tuh? Peranannya. Iya. Mobilisasi anak-anak untuk mengadakan atau Gimana? Pustakawan. belum ada boleh masuk Sarana untuk literasi. Sarana untuk literasi. Mengaktifkan peran perpustakaan sebagai sarana literasi. Apa tadi bilang Pak Boren lagi? Bisa dibilang tergoreng. Bakat, minat, potensi. Akan melintas. Oh, betakan lagi nak. Sini dulu Mas ya, ngomong. Pustakawan. Tidak ada pustakawan ya. Ada ini. Mitra pustakawannya ya, jam ini. Yang ketuanya tidak ada di ruangan ini. Lanjut ke komite. Iya.
Apa kira? Mendukung program sekolah ya. Ya. Penghubung masyarakat dan sekolah. Tadi komite itu kan mendukung kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah ya peranannya. Kemudian penghubung antara pihak sekolah dan masyarakat atau orang tua. Mendukung program kegiatan sekolah dan Program sekolah. antara masyarakat dan pihak sekolah. Tuh, Program sekolah dan penghubung unsur atau pihak masyarakat dan sekolah. apa komite di bawahnya 14. Wali murid, peranan wali murid selama ini mendukung juga mungkin ya, mendukung program sekolah juga. murid bilang secara lisan aja sisanya. Lanjut. Nah, selesai untuk modal manusia, modal selanjutnya modal sosial. Apa aja tadi? Apa saja tadi puskesmas kira-kira? Ada rekamannya nanti pakai. Apa ya peranannya puskesmas atau untuk yang bisa kerjasama dengan sekolah selama ini? Ada tadi pemerintah desa. Ada pemerintah desa, apa peranannya pemerintah desa? Ada karena kalau saya tidak salah di Pemdes itu juga ada Pokja pendidikan, betul? Ada Pokja pendidikan. Brimob juga masuk. Kita pinjam mobil ya. Dari pemerintah desa, puskesmas, BNN, Puskesmas sudah jelas LH, ya. BNN. ya. LH sampah. Untuk kebersihan sekolah. Oh iya, pemadam. Pemadam kebakaran. Bentar ya. Basnas ada. Sudah ada. Kolamnya. ada. Babin kedatang tegur banyak. Jadi pernah datang. Pasti ada Kita kerjasama. ditegur dulu. Ya, boleh. Iya. Penjen bawa Rima. Ada Rima apa manfaatnya untuk kita? Brimob, Oh iya. Bekerja sama dengan sekolah ada. transportasi. Mendukung kegiatan sekolah yang berkaitan dengan ini ya, dengan instansinya. Ya. Betul. Itu. Keamanan, transportasi. Banyak sekali. Modal politik lanjut. Nah, Kita akan dekat dengan dewan, betul. Apa dewannya? Mana ibu? Apa dan politik itu kebijakan? Ya. Ya. Langsung dengan kebijakan. Dapat makan gratis. dari mana makan itu? Kebijakan yang bukan kebijakan itu. Kebijakan Ini. yang mempengaruhi pendidikan. Kebijakan yang mempengaruhi pendidikan. Iya. Dia kayak Karena PGRI. PGRI di situ contohnya kan berpengaruh itu. Nah, Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi apa pendidikan. dong dan kalau PGI ada kebijakan yang saya berjuang Jangan pip. Pip. mengesahkan program pemerintah terkait dengan pendidikan. Ya, ada sih mendukung nih, mendukung. Lanjut. Kok mendukung? Komite sekolah. Kembali ke mendukung tadi. Iya. Heeh. Kalau komite sekolah mendukung gitu ya? Mengeluarkan kebijakan yang mendukung program sekolah. Iya. Pemdes. Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa
wajib sekolah 12 tahun. Cocok. Catat Bu Mel. PKK sih ya, kami. Apa PKK Pak? Silakan. Mendukung kegiatan apa ya kan? Mendukung kegiatan misalnya. Apa jadinya itu? Sosialisasi, pengenalan. Ibu bukan PKK. PKK tuh nggak ada. Taruh aja mendukung. Perempuan senang mari kakak. Mengadakan sosialisasi mungkin ya kalau ada program sosialisasi program yang terkait dengan pendidikan. Sudah ada atau belum itu? Nah ya, tuh. Ada ya? Oke, Sip. lanjut. Oke. Deal untuk yang modal politik tadi, lanjut ke modal agama. Tadi sudah kita identifikasi ada TPQ, Darul Quran. Pemanfaatannya untuk apa kemarin Bu Ayu? Meningkatkan iman dan takwa dulu. Oh, iman dan takwa. Kita mah adalah minta. Nah. Keterampilan membaca Al-Quran. Kebiasaan ya. Ya. Kebijakan dinas. Kebijakan dinas. Iya, Politik kali itu. baca Al-Quran 5 bulan sebelum Ya, sebelum batasnya sebelum ada itu kebijakannya. Literasi Al-Quran. Iya, iya. Sama kebudayaan Mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan ya. yang terkait dengan hal-hal apa pembiasaan keagamaan gitu. Atur momen. Kurikuler. Terus Kamis Budaya. Kebijakan dinas. Kamis Budaya untuk mengenalkan, melestarikan budaya daerah kepada murid. Pawai budaya mungkin sama dengan ini juga ya. Ya, mengenalkan dan melestarikan. Lebih ke iya apa namanya sudah jadi yang sudah jadi di dari hasil iya Pawai budaya lebih ke saya menampilkan. kameranya lah istilah untuk ekspos hasil ya iya kayak pakai maskot Iya, iya. apa Menunjukkan keragaman budaya kali ya. iya Heeh. kira-kira Pawai budaya. Kami ya Diskusi, Bun. Udah tadi modal fisik, ruang kelas ya jelas ya kegunaannya ya. ruang kelas sebagai prasarana belajar, perpustakaan. Untuk apa perpustakaan? Bukan untuk menampung makhluk toilet sudah Jelas, sudah Musa. jelas saya rasa nggak Jelas ini skip mana kalau modal fisik. Toilet kita ada 2, kiri dan kanan. Itu belum dimanfaatkan. kelas 6 dan warganya yang Oh, eksklusif khusus untuk kelas 6. karena banyak warga yang disabilitas. berarti kelas 6 disabilitas termasuk guru ya. jadi kepian apa yang kata TM. amin kau kepian saya nak sampai nilai nakal Modal lingkungan alam. lingkungan Lanjut ke modal lingkungan alam. Tadi sudah ke modal fisik sudah jelas segala pemanfaatannya. Lingkungan alam. Lingkungan alamnya lingkungan betak tuh. Lingkungan yang asli itu termasuk Silakan dikoreksi Bapak Profesor. karena ada dekernya jadi pemanfaatan dari pohon mawar ini adalah deker ada
Ada nggak pohon di dalam model itu? Ada tanaman, Ada itu pohon mangga. tanaman. Pohon mangga ini wabil khusus pohon Betul. mangga. Karena ada dekernya. Ada komprominya. Pohon mangga sudah dilapis. Bahkan dari bawah ini semua semua. Berarti luar biasa kalau di sini pemanfaatannya Bu Mel, lingkungan alam. Kita nih ya. Berhubung ruang untuk puasa, Hmm. ruang sangat cepat ya kira lagi. Lama. Serba lama jangan berdiri. Oke. Terus Jadi seperti itu. Berarti kita harus menyiapkan lingkungan untuk kita bakar-bakar. Bakar ikan kan cepat. Besok tapi jangan Sabtu karena saya tidak ada. Bisa kita beli. Saya dah. Next. Yang lainnya Bapak Ibu bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar murid ya, yang kontekstual yang ada di sekitar murid. Lingkungan halaman sekolah bisa kita gunakan juga untuk tempat belajar murid. Ya, ujung-ujungnya ke sana untuk kebutuhan murid. Modal, ini dia. Modal finansial. Pemanfaatan dana BOS. Pemanfaatan dana BOS 100% digunakan untuk operasional kebutuhan sekolah ya. Betul. Dak udah jelas ya kita. Dak. Modal finansial. Bangunan biasanya kita dikasih ya. Kalau dak ini lebih ke bangunan ya Bu Mel ya? Kursi fisik dia. Oh, bukan. Ya. Pokoknya sarana dan prasarana. Uang infak di sekolah kita untuk TPQ dan kebutuhan makan minum kita juga kan kadang dipakai dari situ. Betul, boleh digunakan. Uang infak ini yang uang gotong royong gitu ya, nama lainnya. Kalau di bagian sana uang gotong royong. Bukan infak yang itu. Ini lebih infak yang potongan TPP maksudnya. Sama sih. Ada TPK dan kebutuhan lainnya. Infak TPK ini juga. Ada yang sama keduanya ini. Oke. Iya. Ada Ya. infak PNS. Ya itu. TPP. Uang gotong royong itu. Itu maksudnya ini garing dah gotong royong bukan? Uang infak sekolah yang dari guru dan dari siswa. Ya. Dimanfaatkan untuk kegiatan TPQ satu, kegiatan keagamaan lainnya. Pelaku berlari uang BPJS. Itu masuk kantong bapak-bapak. Sengaja mancing. Dana hibah, pemanfaatan dari dana hibah biasanya untuk sarana dan prasarana ya, betul ya. Sarana dan prasarana sekolah. Dan yang terakhir uang kantin kita, ini manfaatnya untuk kemana saja. Mari kita tanya kepada Ibu uang kantin. Terlalu banyak uang kantin itu keluar sana sini. Uang kantin itu ibarat rumah hijau menghadapi masalah tanpa masalah. Cus uang kantin hidup Untuk membeli semen buat deker. betul Ibu. Terakhir Berarti untuk pembiayaan yang tidak yang tidak terduga atau yang tidak dianggarkan misal dari dana bos. Jadi Thank you. sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Kita finishing dulu. Iya, tadi modal yang terakhir saya Bu Mel. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru dari kegiatan kita ini bagaimana perasaan Bapak dan Ibu guru? Iya. Ingat hutang. Artinya modal kita kan anak-anak, maka butuh hutang kita kepada anaknya. Masya Allah, ya. Hutang itu maksudnya ya bukan hutang yang cicilan. Bilang yang dibangun. Kemudian dari diskusi kita tadi, apa yang bertambah begitu? Maksudnya yang baru yang kita ketahui. Apa sih pertanyaannya? Informasi tentang pohon mangga. Refleksi ini ceritanya. Ayo satu orang. Bu Ayu,
Saya mengetahui Saya baru masuk, ujungnya doang. mengetahui adanya 7 modal ya mungkin ya. Optimalisasi aset. Nanya sendiri buat sendiri. Secara maksimal. Kalau kita pendekatan modal, maka masuk di hasilnya. Ya benar, itu Kalau kita selalu berpikir tentang kekurangan yang kita miliki, maka kita tidak akan maksimal menyelesaikan sesuatu. Enggak ngasih IP ya. Ulang. Ulang nanti saya skip. Ulang. Ulang. Refleksi. Sedikit yang bisa saya sampaikan terkait hasil yang sudah dipaparkan oleh 2 orang rekan kami tadi. Dari beberapa yang disampaikan tadi, ada 2 poin penting yang bisa saya simak. Yang pertama, kita harus merubah mindset kita yang selama ini kita selalu berpikir tentang kekurangan. Kalau kita selalu berpikir tentang kekurangan, maka kita tidak akan pernah berani untuk melangkah, bertindak, dan berbuat. Nah, tapi mulailah berubah pola pikir untuk memikir kelebihan yang ada pada diri kita, maka insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal untuk komunitas kita yang sama-sama kita banggakan saat ini. Mungkin itu sekilas yang saya bisa tangkap tadi karena terlewatkannya. Terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan kami Bapak Zainal Abidin. Tadi itu merupakan refleksi ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Zainal Abidin. Baik Bapak dan Ibu guru, mungkin sesi diskusi untuk identifikasi pengembangan aset komunitas tadi sudah tersampaikan. Untuk itu kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru. Ya, sesi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Sri Meli. Oh ya, belum saya tutup. Ternyata saya nutup. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Tustiana. Sebentar dulu. Nah. Baik Bapak Ibu, semoga kegiatan kita yang secepat kilat ini bermanfaat ke depannya. Semoga dari aset-aset yang telah kita identifikasi itu dapat kita berdayakan dan kita manfaatkan. Terutama kalau dimanfaatkan sih saya rasa sudah dimanfaatkan. Cuman optimalisasi pemanfaatannya saja. Nah, mungkin bagaimanalah caranya nanti. Saya yakin Bapak dan Ibu guru di sini punya kekuatan yang lebih dalam dirinya untuk memanfaatkan aset-aset tersebut. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah kita. Semoga sekali lagi kegiatan kita pada hari ini bermanfaat dan kita sama-sama menutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama melapaskan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.